got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kami di sini akan mewawancarai ketua salah satu kelompok tani di Desa Pekalongan, Dusun 3, Kabupaten Lampung Timur. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fadila dengan NPM 01. Saya Nadia Indriani dengan NPM 10. Saya Reni Fitri Rusdian dengan NPM 46. Saya Muhammad Arfani Rahman dengan NPM 52. Saya Jala Safira Putri dengan NPM 61. Saya Adilan Randrina Putri NPM 85. Saya Fikrian Diansyah dengan NPM 06. Selamat menonton. Oke guys, jadi kita mau wawancara salah satu ketua kelompok tani di daerah Dusun 3 Pekalongan. Ini kita mau jalan ke sawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dari kelas Agribisnis A akan mewawancarai seorang ketua kelompok tani di Desa Pekalongan, Dusun 3, Kecamatan Pekalongan. Nah, di sini kami sedang bersama dengan Bapak Samadi. Nah, di sini bersama dengan Pak Samadi. Nah, Pak Samadi ini adalah ketua dari kelompok tani di Dusun 3, Desa Pekalongan. Nah, kami mau tanya-tanya sedikit nih Pak, boleh kan Pak? Boleh. Nah, sejak tahun berapa sih Pak kelompok tani di Dusun 3 Desa Pekalongan ini berdiri? Kalau nggak salah itu tahun 2010.
Oh, jadi tahun 2010. Ya. Terus tujuan dibentuknya atau target dibentuknya kelompok tani di desa ini nih untuk apa sih Pak? Ya, yang pertama itu untuk kita menggerakkan masyarakat petani ya, khususnya Pekalongan dan juga ini agar untuk serempak penanaman tadi, karena kalau tidak serempak itu kemungkinan banyak kegagalan. Jadi kalau serempak otomatis air itu yang masuk ya itu bisa dibagi bareng, karena di sini itu nggak pernah namanya air berjalan mulus terus bergilir. Jadi hama juga itu kalau kita penanaman serempak itu hama jarang masuk, jadi bisa putus hama. Oke. Nah, terus kan Pak Menteri Pertanian ini kan mengembangkan program seperti contohnya itu food estate atau pengembangan perkebunan pertanian dalam sektor pangan. Nah, itu menurut Bapak ini bagaimana sih dampaknya atau manfaatnya di desa Pekalongan Dusun 3 ini? Terlebih kan mayoritas petaninya kan dalam sektor pangan. Ya, kalau untuk perkebunan memang di sini jarang ya yang dari kementerian itu atau menteri yang untuk menyertakan tanaman perkebunan. Sebetulnya ada dampak positifnya, itu limbahnya itu bisa kita buat kompos untuk lahan pertanian khusus tanaman pangan sebetulnya. Dan dia pohon atau perkebunan itu juga banyak penyimpanan air dikala kita musim kemarau. Oke, baik. Tadi kan Bapak katakan di sini kadang-kadang airnya itu tuh susah ya Pak ya. Nah, sebagai pemimpin kelompok tani, gimana sih Pak? Ada nggak sih hambatan? Apalagi kan sekarang ini cuaca di daerah ini kan suka berubah-ubah. Kadang-kadang kemarau, tiba-tiba hujan gitu. Itu gimana Pak hambatannya? Hambatan memang mayoritas itu ya memang khususnya memang pengairan. Kalau pengairan itu kan kalau di Pekalongan ini kan pusatnya di Tegeneneng ya itu ya, itu pengairan. Jadi dari Tegeneneng sampai ke Pekalongan itu kan jauh, melewati beribu-ribu hektar atau puluhan ribu hektar. Jadi nyampe sini air udah habis kalau musim kemarau, nggak nyampe Pekalongan. Ibaratnya ada air itu di Pekalongan itu hanya 4 hari mengalir ya, terus 5 hari mati kering irigasi itu. Jadi 5 hari kekeringan, 4 hari mengalir. Jadi program pemerintah itu memang kurang pas. Ini mungkin ada kritikan dikit dari pemerintah, jadi persediaan air sama lahan itu tidak sesuai. Terus kalau dari hasil pertanian pangannya tadi gimana Pak? Dengan adanya hambatan tersebut maksimal atau? Ya otomatis seharusnya kalau di sini itu kan kalau 1/4, kalau pada umumnya minimal 2 ton bisa lebih. Kalau sekarang tuh mencapai 1,5 ton udah bagus, itu masih standar. Oke, jadi terjadi penurunan dari hasil pertanian tadi ya Pak? Ya, apalagi ini masalah pemupukan itu kan pupuk yang diprogramkan pemerintah kan subsidi ya. Sebetulnya bagi mereka atau masyarakat petani pangan itu kalau kita ngambil atau memakai pupuk yang subsidi itu memang kurang, karena mungkin harga yang tidak terjangkau. Mungkin petani itu hanya menginginkan kesuburan tanaman, tidak menginginkan hasil atau buahnya nanti. Makanya pupuknya udah mungkin kadarnya udah rendah, airnya kurang, jadi tanaman buahnya kurang maksimal. Oke, baik. Nah, Kalau harapan Bapak sendiri untuk pemerintah gimana Bapak? Kalau harapan kami ya, mungkin seluruh masyarakat atau petani khususnya, itu pupuk itu yang
non subsidi itu ya mungkin diturunkan harga lah biar terjangkau bagi petani-petani kecil seperti kami ini. Mau pupuk 1/4 hektar itu kita pupuknya itu udah habis 3 jutaan. Kalau pupuk yang subsidi itu paling cuma 1 juta pupuk. Oke, di sini kan Bapak sebagai ketua kelompok tani. Ya. Nah, bagaimana sih Pak peran Bapak sebagai kelompok tani untuk menggerakkan anggota kelompok tani Bapak ini untuk menghadapi berbagai hambatan dalam sektor pertanian pangan? Ya, terima kasih. Ini yang pertama itu kita memang harus adakan sering kumpulan ya, istilah orang tani itu kumpulan petani itu ya. Itu kita bikin program kapan mau menyemai, kapan kita mendatangkan baja, mesin baja itu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kapan air datang. Jadi kalau pas air datang, kalau bisa mesin baja itu atau traktor itu serentak bareng biar pembajakan itu bisa serentak sehari sampai 4 hari selesai. Jadi penyemaian juga jadi 1 sampai 4 hari sudah selesai. Jadi penanaman juga seperti itu. Jadi kita nanti setelah tanam padi ya, jadi pas nanti kalau kita waktu penyiangan ya, kalau istilah orang petani itu matun ya, itu bareng juga. Jadi nggak ada hambatan lagi masalah air, masalah pemupukan itu tergantung umur. Jadi kalau untuk menghadapi kemarau itu memang itu kendala yang paling susah ya. Mungkin orang sini itu ada sekelompok ya, kelompok kita itu mempunyai mesin atau alkon namanya, itu kita ngambil dari sumur bor atau rawa. Sekian video dokumentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung angkatan 2023. Wawancarai salah satu ketua kelompok tani. Akan mewawancarai ketua dari salah satu kelompok tani. Gaya-gaya boleh kan? Formal pakai gaya banget. Aman. Kita ini nggak lihat bawah.